Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamitana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu hadiyata wa isruna. Makalah yang ke-21 halaman 26 ya. Ikhtaro, memilih siapa ba'dul hukama'i, sebagian para ahli-ahli hikmah memilih arba kalimatin kepada empat kalimat. Arba'u jumalin, artinya 4 kumpulan. Nah ya, min arba'i kutubin, dari 4 kitab samawiyatin, yang golongan samawi atau yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ahli hikmah itu dia merangkum lah, maksudnya ya, merangkum dari 4 kitab samawi itu merangkum 4 kumpulan atau 4 rangkuman. Nah gitu. Dari 4 kitab itu, dari setiap kitabnya berarti ada 1 rangkuman. Yang pertama itu minat Taurati, dari kitab Taurat, rangkuman atau intisari dari kitab Taurat yang dia rangkum, maksudnya ya banyak yang lainnya. Cuman di sini dari ahli hikmah, 4 yang pertama yang dirangkum dari kitab Taurat itu cuman 1, yaitu man. Adapun barang siapa itu ridho bima, dengan segala sesuatu, atau yang memberikan kepada man siapa Allah Ta'ala, kenyataannya minar rizki, dari suatu rizki, ya istaroha, maka akan santai atau istirahat atau nyaman siapa orang tersebut. Aesoro, artinya menjadi siapa orang tersebut, maka menjadi apa taibu, susahnya orang tersebut itu dahiban, lenyap, fid dunya, di dunia ini, wal akhirati, dan juga di akhirat. Jadi kesimpulan yang ada di kitab Taurat yang disimpulkan oleh ahli hikmah, yang pertama, orang kok ridho dengan apa yang Allah berikan, tak susah, tak seneng, bahagia atau tidak, ya kan, banyak atau sedikit, umpama istri ya cantik ataupun judes ataupun ngamuan, umpama kan, atau semacam-macam lah, tapi dia tuh rela ridho, terima kasih ya Allah, engkau kasih ini, jadilah, daripada orang tuh tidak punya, umpama. Atau harta ya begitu, dalam keadaan dikasih sempit ya santai wae, ya kan, karena itulah pemberian Allah. Dikasih banyak ya disyukuri, belum ada ya disabari. Maka orang yang mau sedemikian itu, dia itu termasuk orang yang namanya santai, atau tidak akan sengsara, atau kepayahannya hilang, baik di dunia ataupun akhirat. Saro dia itu hilang. Artinya dia itu akan, apa ya istilahnya tuh, netral atau santai lah, santai ya, di dunia dan akhirat. Coba kalau tidak terima, macam ini, kalau tidak kerja kaki tidak makan, wow, modiar betul itu ya kan. Kerja itu tidak cukup, perasaan dia yang nyukupi dirinya atau kerjanya, padahal yang nyukupi dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan istirahat dirinya. Tak rewangi kerja dari pagi sampai sore sampai malam tidak cukup, apalagi kok santai. Kata orang Jawa tuh Pak De ya, ngoyo era sugih apa meneh ra ngoyo lah gitu. Padahal mu'allif rahimah ya dibuat gitu nian ya kan itu.
mati-matian lah bahasa sekarang, mati-matian yang tidak kaya, tidak cukup katanya. Apalagi kok santai. Lah maka kalau kepengen santai-santai, ya orang yang menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, nerimo, maka dia akan santai. Atau istirahat, yang disebut santai atau istirahat itu kesusahannya atau taib itu ya. Dibahasakan apa di situ, Pak? Taibun itu kerepotan ya. Di situ apa? Kerepotannya atau sibukannya, kesibukannya akan hilang baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu begitu. Jadi kesimpulan dalam kitab Taurat itu oleh Ba'dul Hukama, barang siapa kok mau ridho, rela, puas apa yang Allah berikan kepadanya, dia akan istirahat dirinya, ya hatinya, dan dia tidak akan susah atau hilang kesusahannya baik di dunia maupun di akhirat. Nggak neko-neko lah pokoknya. Orang nak begini sudahlah, ini jadilah begitu ya kan. Itu yang pertama yang ada dalam kitab Taurat. Wamin Injil, waminal Injil, dan itu dari kitab Injil. Mana adapun barang siapa itu hadama, merubuhkan siapa orang tersebut as-sahwata kepada syahwatnya, artinya bisa mengalahkan syahwatnya, bisa mengendalikan syahwatnya. Aiman artinya barang siapa itu taroka, meninggalkan siapa man mustaqotin nafsi, dari gejolak nafsu ya. Ya kan? Barang siapa kok bisa menahan dari gejolak nafsunya, izan, maka dia akan mulia, aisoro, maka akan menjadi siapa orang tersebut kawiyan, kuat, di dunia ini, wal akhirati, dan juga di akhirat. Nafsunya pengen berharta, dia kendalikan, dia rubuhkan. Nafsunya pengen berbini 4, ya kan, dia rubuhkan. Kok jadilah nafsu dengan bininya nak gini, nak gitu, nak ono, nak ini, nak ini, dirubuhkannya. Itu ya. Nah, itu maka dia akan santai. Dia akan menjadi kuat, dia akan menjadi mulia. Kuat itu. Kalau tidak kuat ya jadi budaknya nafsu tadi. Nah, disuruh apa kan? Dek, gini, umpama kok istri ini contohnya. Nah, kalau pengen itu gini mas, nah, akhirnya jadi budaknya istri. Nah gitu, nurut karena dia pengen nafsunya terpenuhi yang model dia bayangkan tadi. Nah itu begitu. Menurut kitab ini loh ya itu. Itu pun terjadi di dunia ini, wal akhirati, dan akhirat. Tidak ada usah aneh-aneh lah. Pokoknya hari ini kok badan kita sehat, besok pagi kita bangun, badan kita kok sehat, ya kan? Terus ibaratnya hari itu kok besok yang dimakan tuh sudah ada. Maka kata Nabi, orang itu sudah menguasai dunia. Hari itu kok dia sehat, terus yang dimakan hari itu sudah cukup, maka kata Nabi orang itu sudah menguasai dunia. Itu kata Nabi. Nah, sama dengan ini, barang siapa kok ibaratnya meluruhkan nafsunya, ya kan, egonya maksudnya itu, dari hal apapun itu tentang dunia ini, tentang syahwat di sini ya, yang kedua ya, tentang syahwat, maka dia akan menguasai dunia, artinya dia menjadi kuat di dunia dan akhirat. Itu begitu, terus santai dia. Wa min Zaburi, dan itu dari kitab Zabur. Man, adapun barang siapa itu tafarroda, menyendiri, binafsihi, dengan dirinya sendiri, wa bimalihi, dan dengan hartanya, an nafsin alan nasi, atas manusia, naja, maka dia akan selamat. Jadi barang siapa dia itu kok mencukupkan dirinya dan hartanya, tidak ibaratnya butuh manusia lain maksudnya, maka dia akan selamat. Artinya cukuplah dari dia. Nah gitu. Jangan kok malah dia jadi menginginkan dari orang lain. Kholaso, artinya selamat, minhal halaki, dari kerusakan. Wa ba'uda, dan jauh, anhu, dari orang tersebut, di dunia ini, wal akhirati, dan akhirat. Sama dengan kemarin dulu.
apa kemarin tuh? Barang siapa kok nggak butuh orang lain, maka derajatnya sama. Barang siapa kok butuh orang lain, maka dia sebagai hambanya atau budaknya. Dan kemarin loh sudah ada di makalah yang keberapa tuh, lupa saya ya. Itu. Jadi sama dengan ini. Sudahlah motor, cukuplah motor ini. Nggak aneh-aneh, ibaratnya butuh motor yang elok. Sehingga dia pinjam sama orang lain. Atau harta atau duit begitu, sudah ini jadilah. Nggak perlu ibaratnya dia itu nak minjem orang lain. Begini jadilah. Lah yang seperti itu, dia ibaratnya menyendiri dari manusia, dari dirinya sendiri dan juga hartanya tadi, maka dia akan selamat. Selamat dari kerusakan di dunia dan akhirat. Itu begitu maksudnya. Jadi dia tidak akan diatur-atur ulang. Kan akan selamat. Wa minal furqani, dan dari furqan atau Al-Qur'an, mana adapun barang siapa itu hafidho, menjaga siapa orang tersebut alisana kepada lisannya, mimma dari sesuatu la faidata, yang tidak ada manfaatnya fi di dalam ma, wa mimma dan dari sesuatu layak tadu yang tidak patut bi dengan ma, salima maka akan selamat siapa orang tersebut. Ail kholaso, artinya akan selamat siapa orang tersebut minal afati, dari kerusakan atau ibaratnya itu ya kerusakan lah, kesalahan di dunia wal akhirati dan akhirat. Pokoknya ngomong tuh seperlunya wae maksudnya, dan sesuai dengan apa kita ngomong tuh, sesuai dengan level kita gitu loh, sesuai dengan level kita. Pokoknya level kita tuh apa ya sudah selevelnya itu ya, selevelnya ibaratnya tukang terbas ngomong tuh masalah terbas wae, tidak usah ngomongkan masalah toke, repot kita. Maka akan selamat. Tapi kalau kita berusaha ganti level, atau kita ngomong yang bukan di level kita, atau ngomong yang tidak ada gunanya di kita, atau bukan urusan kita, ya maka kita akan rusak, pening, sengsara, dan pokoknya udah karu-karuan lah. Nah itu ya. Iya. Kemarin sudah ya kayaknya tuh. Jadi gini, kita belajar hiduplah di level kita, ngomonglah di level kita sendiri. Nah, itu caranya begitu. Jangan ngomong atau hidup di level orang lain. Kalau kita begitu, maka kita nanti akan akhirnya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, menjadi kita iri, pening, semumet lah pokoknya. Gitu. Nah, karena nanti akan rata-rata orang yang ibaratnya dia berbuat yang tidak di levelnya, atau dia ngomong yang tidak di levelnya, dia tidak bisa mengukur dirinya. Rata-rata nanti dia nyalahkan orang lain. Ya sudah, kita rakyat, kita warga, ya jangan ngomong masalah levelnya kepala desa, gitu loh. Wah itu wajar, itu kan di atasnya levelnya. Lah kalau kok anak buah nyalain toke, lah itu udah di levelnya. Repot kita. Nah ya, nggak bisa. Level kita anak buah, ya sudah anak buah. Jangan ngato-ngato toke itu terserah toke, urusannya toke, levelnya toke. Wah, toke kok gini, dipecat besok kita, rusak kita. Sesuai dengan ini, kita akan rusak. Kita akan menyalahkan orang lain, padahal salah kita. Kita ngomongnya tuh salah level, tidak sesuai dengan keadaan kita. Gitu. Lu sama, pokoknya kita makmum, nggak usah ngurusi levelnya imam. Imam nak salah, nak betul, nak elok, nak ida, bukan urusan kita. Urusan kita levelnya makmum nurut imam, begitu. Aneh-aneh wae kadang ya itu. Jangan begitu. Pokoknya level kita apa? Kita sadari diri kita sendiri. Kalau kita tahu dengan keadaan diri kita sendiri, man arafa nafsahu, maka akan enak. Barang siapa kok tahu levelnya, maka dia akan santai, enak, nyaman. Tapi kalau udah begitu Pak Lupi, ya sudah. Nanti yang nyalahkan pemimpinnya lah, orang lain lah, kepala desa, semacam-macam lah pokoknya. Nah, banyak yang salah. Nah, itu. Akhirnya itu tadi, jadi repot hidupnya ya. Nah, maka ngomonglah dalam Al-Quran
diambil kesimpulan oleh Ba'dul Hukama ya, itu ngomonglah seperlunya sesuai dengan level kita. Dijaga lisan kita. Jangan yang aneh-aneh. Nah, gitu ya. Maka kita akan menjadi selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, itu begitu. Ini salah level ngomongnya. Tukang ngarit itu levelnya ngomongkan presiden. Nah, ini lucu. RTW bukan. Ruya diriwayatkan anahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa Nabi, ahabul a'mali, adapun paling dicinta-cintainya amal ilallahi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu hifdzul lisani, menjaga lisan kita, dijaga lisannya. Pokoknya yang bukan istilahnya itu urusan kita nggak usah diomong-ngomongin. Apalagi sudah bolak-balik, apalagi kok tentang agama ya, atau tentang hukum. Kalau kita tidak paham itu sudah ngikut wae. Nggak usah sok-sok kayak mujtahid. Gitu ya. Kita baca Quran yang masih mumet, bingung ya kan. Ngukumi pula, wah menurut aku hukumnya begini. Wah itu namanya kalau dalam kitab itu jahil murokab. Bodoh yang lengkap atau bodoh yang tersusun-susun. Ngomong lainnya. Enak tentang ngarit atau tentang durian itu tadi loh. Oh yang selevel kita lah. Nah intinya begitu ya. Nah, jadi yang nyambung dengan kita. Yang kita kira-kira tidak nyambung jangan. Ya itu. Jadi paling sebaik-baiknya amal yang dicintai oleh Allah itu menjaga lisan kita. Tidak usah aneh-aneh lah pokoknya ya itu. Rawahu meriwayatkan kepada hadis tersebut siapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Kita asal mau diam ya kan, ya kecuali ya pas ibaratnya kok seorang guru pas ngaji ya ngomong harus gitu loh. Nanti dapat hadis akhabal a'mali ilallah hifdzul lisan terus jadi guru bacokan orang kan menengai, itu malah keliru, nggak pada tempatnya tadi, nggak pada levelnya gitu loh. Itu lah kalau level yang ngaji ya baru diem tadi ya gitu. Jangan terbalik, gurunya disuruh diem, yang muridnya disuruh malah ngomong dewek, itu terbalik gitu. Terbalik levelnya gitu. Walal mu'alif rahimahullah itu begitu. Jadi termasuk hal-hal yang dicintai Allah, paling dicintai hanya amal oleh Allah itu menjaga lisan kita. Karena lisan itu jadi bubrah tidak karu-karuan. Jadi orang bertengkar, jadi orang bergoco, jadi orang bermusuhan, jadi orang berperang. Itu ya pertama-tama gara-gara lisan. Itu begitu. Nah coba kalau diam baik, aman, itu begitu. Qala al-mu'alif rahimahullah. Umpama kok kita mau diem, umpama kok ada orang ngomong, kalau kok dia benar kita dianggap setuju. Kita andaikan umpama kok dia ngomong tuh keliru, kita ibaratnya tuh lepas dari apa yang dia omongkan. Enggak kok nyaut-nyaut enggak karu-karuan, nanti malah kita nampak bodoh kita. Qala al-mu'alif rahimahullah. Wa ruwiya dan diriwayatkan anahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi, al-afiyatu adapun kesehatan atau yang menyebabkan orang itu sehat atau sehat itu asyaratu ajzain, ada 10 bagian. Jadi sehat itu kalau nak dibagi itu ada 10. Tis'atun adapun yang 9 itu fisumti di dalam diam. Nah, yang 9 itu ketika kita mau diam, artinya itu mengamati wae. Jangan banyak omong, jangan banyak cerita, jangan banyak menceritakan sesuatu ke orang. Kita pening nanti. Kita ngomong gini-gini, akhirnya ditanya, akhirnya jadi mikir kan? Karena ditanya tadi, akhirnya pening kan? Akhirnya jadi darah tinggi segala macam, ya kan? Nah, coba kalau diam wae, selamat 9 keselamatan andaikan mau diam. Wal asil dan ya adapun yang 1 itu fil uzlati di dalam menyendiri anin nasi dari para manusia. Yang 1 tuh dari manusia kita menyendiri. Nah, jadi yang 10 tuh diam, maka menjadi sehat kita. Yang 1 kita menjauhi sejauh mungkin dari manusia kecuali karena ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya begitu. Rawahu Dailami, rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Dailami, Imam Ad-Dailami. Jadi natijah daripada makalah yang ke 21
itu sudah dipilih dari sebagian para ahli hukum atau ahli hikmah dari 4 kitab. Yang pertama dari kitab Taurat, itu beliau mengatakan begini, barang siapa kok ridho atas ketentuannya Allah, maka dia akan nyaman, istirahat, dia tidak akan sengsara di dunia dan akhirat. Yang kedua dari kitab Injil, barang siapa kok mampu merubuhkan syahwatnya, mampu mengendalikan gejolak syahwatnya, maka dia akan mulia atau menjadi orang yang kuat di dunia dan akhirat. Dari kitab Zabur, barang siapa kok ibaratnya itu apa ya istilahnya itu, tidak tomak kepada manusia lain, baik tentang harta maupun apanya, maka dia akan menjadi selamat dari kerusakan baik di dunia dan di akhirat. Dan yang dari Al-Quran, barang siapa mau menjaga lisannya, maka dia akan selamat di dunia dan akhirat. Itu natijah dari makalah yang ke-21. Wal maqalatu saniyata wal isruna. Dan adapun makalah yang ke-22, an Umarin dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Wallahi demi Allah, mabtala itu tidak dicoba siapa saya, baliatin kepada suatu cobaan, illa wakana, kecuali ada itu lillahi, atas Allah, alai atasku, fiha, di dalam cobaan tersebut. Ayatil kalbaliyati artinya demikian daripada cobaan. Maksudnya begini, kata sahabat Umar, aku tidak akan dicoba, demi Allah aku tidak akan kena coba, artinya mampu dalam cobaan itu, dan Allah bersamaku. Nah, itu begitu. Nah, jadi kalau dia dicoba oleh Allah, itu Allah pasti bersamanya. Nah, itu maksudnya begitu. Yang pertama arbaun, adapun yang pertama arbaun amin, 4 nikmat. Awaluha, adapun yang pertama, itu idalan takun, ketika kok tidak ada, ayatil kalbaliyati, demikian cobaan, itu fidini, di dalam masalah agamaku. Jadi yang pertama, cobaan apa wae sahabat Umar itu mampu, kecuali cobaan 4 ini. Yang pertama masalah agama. Fa ini limtikanu, sesungguhnya cobaan fidini di dalam agama itu adomu lebih berat minal timhani, dari cobaan fil badani, di dalam badan, wal mali, dan masalah harta. Jadi yang dia nggak telap sahabat Umar tuh kalau dicoba kok masalah agama. Kalau dia dicoba masalah agama, itu perasaan dia lebih berat daripada dicoba masalah badan dan harta. Wasani, dan yang kedua, idzalam takun, jika kok tidak ada apa baliyah atau cobaan tadi, itu adamu lebih besar minha, dari cobaan atau baliyah, aiming tilkal baliyati, dari itulah cobaan, alati asobat, yang mengenai apa cobaan tadi ini kepadaku. Yang kedua, saya akan mampu menerima cobaan itu asal cobaan itu ibaratnya itu sesuai dengan kemampuanku. Nah, itu begitu. Wasalisu, dan yang ketiga, itlam takun, jika kok tidak ada apa cobaan, tidak ada itu muharramur ridho, menghalang-halangi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mamnu'ur ridho, artinya cegahnya ridho, terhalangnya ridho biaya dengan baliyah. Yang ketiga ya, kata sahabat Umar, dia akan mampu kalau dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kalau kok cobaan itu tidak menghalanginya dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah terhalang dari ridhonya Allah sudah nggak rela, ya sudah hancur lebur. Bitil kalbaliyati, artinya dengan demikian cobaan. Yang terakhir kata beliau, warobiu, adapun yang keempat, itu ani, sesungguhnya saya itu arju, mengharapkan siapa saya sawaba, atas masalah pahala, alaiha, atas masalah cobaan tadi. Bitil kalbaliyati, atas demikian daripada cobaan. Jadi sahabat Umar ngomong, demi Allah aku tidak akan dicoba kecuali Allah tuh bersamaku. Nah, gitu ya. Yang pertama, jika kok aku dicoba tentang masalah agama. Yang kedua, jika kok aku dicoba yang cobaan itu yang cobaan itu sesuai dengan kemampuanku, maka tetap Allah masih
bersamaku. Yang ketiga, jika kok aku dicoba, tapi cobaan itu tidak menjadikan aku terhalang dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku masih mampu, maksud sahabat Umar. Allah masih bersamaku. Tapi kalau Allah sudah benci atas cobaan itu, artinya hukuman bukan cobaan ya. Ya maka dia tidak mampu karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sahabat Umar mengatakan, aku tetap kalau dicoba itu mesti tetap bersama dengan Allah. Kenapa begitu? Dikarenakan aku mengharapkan pahala dari Allah atas cobaan tersebut. Nah, itu begitu. Sesuai dengan kita ngaji kemarin kitab Daqaq. Orang kok mau sabar atas melaksanakan taat, maka derajatnya dinaikkan oleh Allah 100 kali lipat. Orang kok mau bersabar atas meninggalkan maksiat, maka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 700 kali lipat. Barang siapa kok dicoba kena musibah oleh Allah, dia kok bersabar, maka derajatnya dinaikkan oleh Allah dengan tiada tara, tiada bisa dihitung. Nah, itulah makalah yang ke-21 dan ke-22. Wa maqalatu salisu wa isruna wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.